kontennya juga mungkin biasa, tapi pemirsanya luar biasa. Kalian luar biasa. Jadi guys, di masa COVID-19 ini kita mungkin merasakan hal yang sama ya, bahwa kita sama-sama takut ke rumah. Jangankan untuk pergi, untuk beli apa gitu. Bahkan ketika kita memiliki keluhan, pengen ke rumah sakit, kita juga takut ya kan. Jangan-jangan di sana bukannya sehat, malah bawa penyakit gitu. Nah itu makanya aku bikin video ini, yaitu berisi tentang tips ataupun cara untuk mencek kesehatan sendiri di rumah. Jadi selama masa COVID-19 ini, kalau pengen tahu apa ada keluhan, ataupun kalau misalnya kita merasakan ada keluhan tapi nggak tahu itu apa gitu, mungkin bisa cek sendiri gitu loh. Walaupun soal keakuratan ya mungkin kita nggak jamin ya, tapi tidak ada salahnya gitu, karena kita kan baca-baca juga gitu, dan banyak juga pengakuan ternyata betul gitu loh guys. Tapi ke soal akurat 100% ya kita tidak tahu gitu ya. Oke guys, jadi inilah cara-cara untuk mencek kesehatan sendiri di rumah. Nah yang pertama itu adalah cara untuk mencek kesehatan jantung dan peredaran darah. Nah caranya begini guys, coba bentuk tangan seperti J terbalik, jadi seperti ini guys. Nah ini ya, ujung jari telunjuk ini disatukan dan ibu jari ditempelkan. Nah begini nih kalau terbaliknya ya. Nah begini nih. Jadi coba perhatikan di jari telunjuk yang menempel ini. Nah adakah lubang seperti segi lima ini ya, seperti permata gitu ya. Nah kalau saya ini kan ada ya, walaupun kecil gitu ya, tapi ada gitu ya. Nah kalau kalian menemukan bahwa ternyata ada lubang semacam permata ini, nah itu berarti kesehatan jantung ataupun peredaran kita itu ya bagus gitu loh. Nah tapi kalau setelah kalian dekatkan seperti ini, dia tidak memiliki lubang, itu berarti ada masalah dengan peredaran darah ataupun jantung. Nah kenapa penjelasannya? Karena itu berarti kulit jari kita ini menebal gitu loh. Menebal itu artinya karena peredaran darah tidak lancar. Jadi kalau peredaran darah tidak lancar, ini jari-jari kita itu akan kayak bengkak gitu loh guys, menebal. Jadi ketika diginikan, dia tidak meninggalkan sisa ruang gitu loh guys. Itulah penjelasannya, jadi bisa dijelaskan gitulah. Jadi kalian coba, kalau dia tetap ada lubang semacam ini, berarti ya lumayan kita sehat gitu loh, peredaran kita itu lumayan sehat. Itulah tips mencek kesehatan yang pertama. Nah yang kedua itu juga untuk mencek kesehatan jantungnya. Jadi caranya begini guys, coba duduk dalam keadaan diam selama 5 menit ya. Nah setelah itu, ini di pergelangan tangan tempelkan 2 jari di sini nih, seperti ini guys. Nah kemudian merasakan detak nadimu ya. Kalau detak nadimu itu, kalau kita orang dewasa itu, detak nadi itu harusnya antara 60 kali sampai 100 kali per menit gitu ya. Nah kalau jadi kamu hitung nih selama 1 menit itu berapa. Kalau hitungannya antara 60 sampai 100, itu artinya kesehatan jantung kita bagus, detak jantung kita bagus. Tapi kalau sudah di bawahnya misalnya 50 atau 55, itu artinya ada masalah dengan jantung gitu ya guys. Tapi itu untuk orang dewasa ataupun untuk anak 10 tahun ke atas. Jadi kalau 10 tahun ke bawah tidak ya guys. Jadi hitungannya begitu. Kita letakkan setelah tadi diam 5 menit, letakkan terus hitung baik-baik pelan detak nadinya itu berapa kali. Kalau di bawah 60 itu artinya ada sesuatu yang salah dengan jantung, dan silahkan dicek kalau COVID-19 sudah berlalu gitu. Nah yang ketiga itu adalah cara simpel untuk mencek kesehatan peredaran darah. Caranya gini guys, coba tuang air dingin yang suhunya sekitar 2 derajat Celcius ke dalam 1 gelas ya, seperti ini guys. Terus kemudian masukkan ujung jari dan biarkan sekitar 30 detik. Nah kemudian keluarkan. Nah kalau ujung-ujung jari kita itu berubah putih atau biru, itu menunjukkan bahwa peredaran darah kita itu
tidak bagus atau bermasalah gitu guys. Tapi kalau dia tetap seperti biasa, hanya keriput gitu ya, tapi warnanya tidak berubah, itu berarti peredaran kita ya tidak bermasalah gitu ya. Itu adalah cara tips kesehatan yang ketiga. Nah, tips mencek kesehatan yang keempat itu adalah untuk mencek kesehatan pernafasan kita. Jadi caranya juga gampang guys. Coba ambil korek api. Kebetulan aku nggak punya korek api guys. Kalau nggak aku praktekkan langsung ya. Jadi coba ambil korek api dan hidupkan. Oke. Nah, setelah dihidupkan, terus ini korek api yang menyala ini pegang persis di atas kepala begini. Terus tarik napas ya. Tarik napas. Terus keluarkan melalui mulut sambil menghembus korek api yang menyala tadi. Jadi seperti ini guys, misalkan ini adalah korek api ya, korek api yang sudah menyala begini. Terus begini caranya. Nah, biarkan udara yang keluar dari mulut kita yang menghembuskan api korek api ini. Nah, perhatikan guys, kalau korek apinya itu baru mati setelah beberapa kali hembusan, itu artinya pernapasan kita itu lemah. Itu mungkin bisa disebabkan oleh banyak merokok atau memang ada sesuatu di pernapasan. Tapi kalau hanya sekali saja dia sudah mati, itu artinya pernapasan kita kuat gitu loh, jadi bagus gitu ya. Tapi kalau sudah sampai berkali-kali baru mati, itu artinya pernapasan kita lemah gitu guys. Nah, tips yang kelima itu adalah cara untuk mencek tiroid. Jadi caranya juga gampang guys. Jadi caranya seperti ini, aku praktekkan ya. Jadi coba tutup mata dan sorongkan kedua tangan dengan telapak terbuka begini guys. Nah, begini ya. Terus kemudian suruh seseorang mengambil selembar kertas tipis, misalnya kertas HVS gitu ya. Suruh dia meletakkan HVS itu di telapak tangan kita yang terbuka, tapi kita dalam keadaan mata tertutup ya guys. Nah, kemudian suruh dia melihat apakah kertas itu bergetar ketika dia sudah letakkan di atas telapak tangan kita ini guys. Jadi seperti ini guys. Terus kemudian ketika dia letakkan kertas itu dan bergetar, itu artinya kita harus pergi ke ahli endokrin untuk mencek tiroid. Itu adalah cara yang paling gampang ya guys. Jadi kita bisa minta bantuan seseorang untuk membantu, karena kita tidak bisa lihat apakah itu bergetar karena mata kita tertutup. Itu adalah cara mencek kesehatan tiroid. Nah, tes yang berikut itu adalah cara mencek pencernaan. Nah, coba kalian ambil satu potong kunyit, terus kemudian dipotong. Nah, potongan yang terbuka itu coba congkel menggunakan kuku. Nah, setelah menggunakan kuku, setelah dicongkel, langsung lap dengan tisu. Nah, kalau tidak ada bekas kuning-kuning di kuku kalian ataupun di kulit itu artinya ada sesuatu yang bermasalah dengan pencernaan. Karena yang normal itu harusnya ketika kita mencolek kunyit itu akan meninggalkan bekas walaupun langsung dilap dengan tisu gitu loh. Itu pasti akan meninggalkan bekas di kuku. Tapi kalau sama sekali langsung bersih, tidak ada sisanya, hati-hati guys, itu bisa merupakan pertanda ada masalah di pencernaan kita. Jadi mungkin kalau ada waktu silahkan cek ke dokter gitulah. Nah, kemudian tips kesehatan terakhir ini adalah yang penting guys, dan kalian harus coba di rumah karena aku sudah praktekkan dan ini aku jamin akurat 100%. Jadi guys, caranya begini ya. Coba kalian ambil satu barang atau katakanlah dompet ya. Kalian ambil aja dompet, ini paling akurat nih. Kalian ambil dompet masing-masing, terus letakkan di depan dengan badan tegak begini ya, seperti ini. Jangan begini guys, begini. Nah, dengan tegak itu terus buka pelan-pelan dompet itu ya kan, buka pelan-pelan. Nah, kalau kalian merasakan tiba-tiba pusing, oyong, sakit kepala, putar-putar, kayak kekurangan darah, langsung oyong, langsung pengen pingsan, itu artinya Anda kehabisan duit guys, karena dompet Anda kosong ya kan. Kena tipu kalian kan. Itu ecek-ecek guys, tapi yang ecek-ecek cuma yang terakhir ya guys, yang sebelum-sebelumnya itu benar. Oke guys, jadi begitulah dulu video kita kali ini. Silahkan dicoba, tidak ada salahnya
dengan catatan tidak dijamin keakuratannya 100%, tapi tidak ada salahnya dicoba. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.